semuanya, perkenalkan nama saya Renita dengan NIM 25040674220 dari kelas 2025E. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Olivia Putri Damayanti dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dari kelas 2025E dengan NIM 25040674208. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tara Filian Deswita dari kelas 2025E dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 25040674196. Halo semuanya, aku Nabila Anjari, NIM 25004067418 dari kelas 2025I. Halo semuanya, aku Marcella Novia Yolanda dengan NIM 25040674178 dari kelas 2025E. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Ayudya Kusuma dengan NIM 25040674214 dari kelas 2025E. Halo semuanya, perkenalkan aku Amalia Ramandani dari kelas 2025E dengan NIM 25040674202 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Halo semua, saya Nabila Salsabil dari kelas 2025E dengan nomor NIM 25040674190 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video analisis kelompok kami, kelompok 1 yang berjudul Krisis Etika Publik, Cermin Menurunnya Integritas Pejabat dan Aparat. Kami akan membahas 4 kasus pelanggaran etika yang ramai dibicarakan di tahun 2025 ini, yaitu kasus anggota DPR yang bernama Syahroni, Eko Prasetyo, Uya Kuya, dan public figure lainnya, serta kasus polisi yang melindas seorang ojek online. Melalui video ini, saya dan teman-teman saya ingin menelaah pelanggaran tersebut dari sudut pandang etika publik dan memberikan saran perbaikan bagi tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Kasus yang pertama datang dari DPR Syahroni. Menjadi sorotan karena sikapnya yang sangat arogan dan tidak pantas dalam menghormati rekan sejawat maupun masyarakat dalam forum publik. Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan sebagai seorang wakil rakyat. Yang kedua, kasus dari Eko Prasetyo yang menjadi DPR juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena melanggarkan kata-kata kasar dalam rapat resmi. Hal ini mencederai kehormatan lembaga legislatif yang seharusnya menjadi contoh etika dalam politik yang baik. Kasus ketiga datang dari publik figur sekaligus DPR, yaitu Yakuya, yang seorang pejabat publik mendapatkan kritik tajam karena ucapannya yang tidak pantas terhadap institusi negara dan tidak menunjukkan rasa hormat terhadap lembaga publik. Dan yang terakhir, kasus yang menyebabkan publik seorang polisi terekam melindas pengemudi ojek online dalam menertibkan demo. Tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum. Mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang dunia. Dalam teori administrasi publik, menurut Pak Solong tahun 2007, etika publik adalah seperangkat nilai moral dan profesional yang mengatur perilaku penyelenggara pemerintah negara agar bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jika kita lihat keempat kasus tadi, menunjukkan bahwa nilai moral seperti tanggung jawab, keadilan, dan kesopanan publik itu mulai tergerus. Pejabat publik dan aparat semestinya menjadi panutan, bukan sebagai sumber kontroversi. Ketika perilaku mereka menyimpang dari norma etika, maka kepercayaan publik juga akan menurun. Pelanggaran etika publik tidak hanya merusak citra individu, tetapi juga menurunkan legitimasi tempat mereka bekerja. Masyarakat menjadi skeptis terhadap institusi negara. Misalnya, ketika DPR dianggap tidak beretika, masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan yang mereka ambil. Padahal dalam pemerintahan yang baik,
kepercayaan publik adalah modal utama untuk membangun partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Setiap lembaga negara memiliki mekanisme penerapan etika. Di DPR terdapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang bertugas memeriksa dan memberikan sanksi terhadap anggota yang melanggar etika. Dalam kasus Syaroni dan Eko Prasetyo, Mahkamah Kehormatan Dewan dapat memberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dari jabatan tertentu. Di kepolisian, Divisi Propam Polri berwenang memeriksa pelanggaran anggota, termasuk tindakan tidak manusiawi seperti melindas ojol. Sementara untuk public figure seperti Uya-Kuya, meski bukan pejabat negara, tindakan tidak etis di ruang publik tetap bisa mendapatkan sanksi sosial dan pembatasan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Media sosial memiliki peran ganda dalam kasus-kasus etika publik. Di satu sisi, media membantu masyarakat mengetahui fakta dan mendorong transparansi. Namun, di sisi lain, banyak media yang lebih menonjolkan sensasi daripada edukasi moral. Sebagai masyarakat digital, kita harus bijak. Bukan hanya menyebarkan berita yang viral, tapi juga menuntut pertanggungjawaban dan pembelajaran etika dari setiap peristiwa yang terjadi. Untuk mencegah kasus serupa, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu wajibkan pelatihan etika profesi dan integrasi publik bagi pejabat dan aparat setiap tahun. Yang kedua, lembaga seperti MKD, Propam harus lebih transparan dalam menjatuhkan sanksi agar menimbulkan efek jera. Yang ketiga, perkuat pengawasan publik dan media etis agar pelanggaran tidak disembunyikan. Yang keempat, perlu ada edukasi etika digital bagi public figure yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Etika publik bukan sekedar aturan tertulis, tapi juga cermin kepribadian bangsa. Ketika pejabat, aparat, dan figur publik abai terhadap etika, maka masyarakatlah yang paling dirugikan. Kita sebagai generasi muda dan calon penyelenggara negara harus menjadikan integritas dan tanggung jawab moral sebagai nilai utama dalam setiap tindakan. Mari kita rawat etika publik dengan fondasi pemerintahan yang bersih, adil, dan manusiawi.